Selamatkan pekerja Indonesia. Pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Di dalam Islam yang terkait dengan muamalah itu kebanyakan tidak ada standarnya. Ya. Seperti mahar misalnya. Ya, tidak ada standarnya berapa besar kecilnya itu kan. Ya. Nah, itu semuanya kalau tidak ada standarnya maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Ya. Saya juga ingin bertanya terkait masalah pengupahan, Ustaz. Ada pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi Ustadz, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini atau di negara kita ini ada aturan hukum yang mengatur standarisasi upah pekerja. Ya. Jadi pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Walaupun banyak kita temukan Ustaz sebenarnya. Tapi kita hanya mau mengejar teorinya dulu, kemudian kita sounding dengan hukum Islam. Apakah dalam konsep Islam ataupun konsep hukum Islam itu ada juga Ustaz standarisasi pengupahan Ustaz? Gimana itu Ustaz? Ya. Di dalam Islam yang terkait dengan muamalah itu kebanyakan tidak ada standarnya. Ya. Seperti mahar misalnya. Ya, Ustaz. Tidak ada standarnya berapa besar kecilnya itu kan. Ya. Nah, itu semuanya kalau tidak ada standarnya maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Ya. Nah, kalau kebiasaan di suatu negeri, suatu tempat bahwa upah minimum itu sekian, maka itu harus dipatuhi. Dalam Islam itu yang penting al-muslimuna ala syurutihim. Muslim dan muslim ketika melakukan akad itu harus sesuai janji. Kalau janji di awal ketika akan melakukan tanda tangan kontrak bahwa dia akan menerima gaji sekian, maka itu harus dipenuhi. Tidak boleh kurang, tapi kalau lebih itu diperbolehkan. Namun saya katakan lagi, ini harus kita kembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Dan inilah dasar hukum dalam usul fikih. Kalau tidak ditetapkan dalam Quran, dalam hadis, kemudian dia merupakan muamalah yang berlaku dalam suatu negara, maka semuanya dikembalikan kepada uruf atau kebiasaannya. Nah, kalau di negeri kita misalnya, di Kota Medan misalnya, UMR namanya ya. Ya, minimum regional. 3.222 sekian gitu ya. Di Medan sekarang UMK kita Ustadz 3.222.000. Ya. Sekitar itu kisarannya Ustadz. Maka itu yang sudah menjadi kesepakatan dan itu yang sudah menjadi adat kebiasaan di Kota Medan. Oleh sebab itu sayogianya tidak kurang daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan. Saya kira itu. Jadi Ustadz, di dalam konsep hukum Islam atau di dalam konsep Islam juga sebenarnya kalau ingin memulai sebuah pekerjaan atau ingin melakukan hubungan kerja, harus ada akad dulu ya Ustaz ya. Betul. Ada akad berapa upah, apa yang akan dikerjakan, syarat-syaratnya begini gitu Ustaz ya. Iya. Saya memberi ilustrasi begini. Ya Ustaz. Dalam hukum pernikahan, mahar itu kan harus ditentukan. Ya. Nah, itulah yang namanya ketika akad itu maharnya sekian. Ketika kontrak juga upahnya sekian. Tapi ketika tidak ada penyebutan mahar dan penyebutan upah dalam kontrak, maka yang digunakan adalah kalau dalam pernikahan mahrul misli. Kalau dalam upah yang digunakan adalah upah minimum. Maka gitu. Jadi kalau ada kesepakatan misalnya Pak Arief punya perusahaan, saya mau bekerja, kemudian Pak Arief mengatakan tidak ada kontrak antara kita berapa gajinya. Maka ada di dalam kontrak tidak disebutkan berapa angkanya. Nah, maka ketika penggajian saya dikasih sedikit, kita ada kesepakatan kata Pak Arief. Iya, tapi di dalam di Kota Medan ini sudah ada batas minimum gaji buruh itu kan, yaitu 3.200.000, maka dikembalikan kepada itu. Nah, itu sejajar dengan mahrul misil, mahar
yang menjadi kebiasaan dalam suatu daerah gitu. Jadi kalau tidak disebutkan mahar, maka yang dibayar adalah mahar yang berlaku Oh, pada itu yang daerah tadi Ustadz bilang kembali ke uruf, Ustadz, ke ya? uruf, ya, kembali ke kebiasaan. Pasarannya berapa? gitu ya? Pasarannya berapa? Berarti intinya kalau dalam hukum Islam, apabila besaran upah tidak dimaktubkan atau tidak ditulis dalam sebuah perjanjian kerja, Iya. atau tidak disebutkan dalam akad, Betul. ya, Maka berarti upahnya itu akan disesuaikan dengan pasaran di daerah tersebut. betul. Betul, Tidak gitu, boleh Ustadz, ya? kurang. Tidak Betul. boleh kurang gitu. Tidak gitu, boleh ya. kurang. Oke, Ustadz, mungkin itu saja yang ingin saya pertanyakan. Mungkin nanti kalau ada lagi, paling kita bermohon, walaupun sebenar-benarnya sih untuk ketemu dengan Ustadz ini ya alhamdulillah, karena kepadatan dan lain-lainnya hampir terjadwal hampir sebulan, dan hari ini baru bisa Saya mohon maaf, Arif, mohon maaf. mendapatkan waktunya, dan Mohon kami maaf, sangat Arif. bersyukur, mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi Amin. kita semua, Ustadz. Amin. Kira-kira ada lagi closing statement yang ingin disampaikan, Ustadz, kira-kira? Iya, saya kira Bulannya, Ustadz? iya, saya kira bagi pemilik usaha itu harus menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan dan kewajibannya. Ya. Hak-hak buruh itu harus dipenuhi. Karena yang pertama kita bertanggung jawab kepada pemerintah, artinya apa yang kita lakukan tuh harus sesuai dengan apa yang diberlakukan dalam sebuah negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus takut laporannya ke atas, ke Allah gitu kan. Ya, ke Tuhan. Ya. Bagaimana kita memperlakukan buruh ini, ya. Jangan kita peras tenaganya tapi upahnya tidak kita selesaikan dengan baik. Hak-haknya tidak kita berikan dan Ya, seterusnya. Oke, Ustadz, saya sedikit titipan mungkin dari banyak masukan kawan-kawan juga yang berkeinginan untuk menyampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini. Kebetulan kita sudah bertemu dengan tokoh di MUI Sumatera Utara. Kami, Ustadz, sebagai sebagai penggiat pekerja Indonesia, bermohonlah kepada Ustadz dalam hal ini sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ya. bagaimana kira-kira mensiasati, kalau ada waktu disiasati atau dibahas di MUI, Ustadz, sesekali ulama-ulama kita ini jalan-jalan ke perusahaan-perusahaan, perhatikan pekerja wanita di sana, mana tahu dapat informasi bahwa mereka memang tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat karena ada arahan dari seseorang. Ya. Saya rasa kalau itu menjadi pembahasan khusus dari permohonan kita, ini permohonan banyak kawan-kawan pekerja, Ustaz, khususnya pekerja perempuan, banyak yang me-WA saya dan lain-lain. Saya rasa ndak salah, Ustadz, kalau ini dijadikan salah satu kegiatan tambahan untuk mensosialisasikan kepada para pekerja perempuan, atau bahkan diundang para pengusaha, Ustadz, di MUI, sampaikan, ini mohon disampaikan bahwa pakaian yang menutup aurat itu adalah merupakan ibadah dalam konsep Islam. Siap, insya Allah. Ya, mudah-mudahan para pengusaha dan para pekerja paham. Bahkan para pengusaha yang banyak juga di Indonesia, Ustadz, pengusaha ini sebenarnya baik. Ya. Tapi karena memang mereka tidak sampai mendalam seperti itu, contohnya mereka hanya pahamnya ibadah itu hanya sholat gitu kan. Jadi mereka ya udah, karena saya jual pakaian ini, ya biarlah pekerja wanita saya, pekerja perempuan saya tidak apalah harus pakai jilbab, gitu, Ustaz. Ya, itu insya Allah akan saya sampaikan nanti ke ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Ya, Ustaz. Sumatera Utara. Tambahannya Pak Arif, sebenarnya kami dalam setiap pengajuan sertifikasi halal, kita mewajibkan kepada pekerja buruh wanita untuk menggunakan jilbab penutup kepala. Nah, jadi kita kan proses halal itu kita saksikan bagaimana di bakery ini kita datang, bakery Bakery ya. Nah, Ya.
Kita datang, kita lihat penjualnya, pembuat kuenya, itu kita sarankan, kita anjurkan, kita wajibkan untuk memakai hijab apabila dia wanita. Iya Ustaz. Gitu. Jadi begini Ustaz, paling tidak sosialisasi oleh MUI Sumatera Utara itu bisa memberitahu kepada kawan-kawan pengusaha, para pengusaha ini, Ya. terus kepada kawan-kawan pekerja perempuan bahwa jilbab itu atau menutup aurat itu wajib dalam hukum Islam, Ya. dan itu merupakan ibadah. Ibadah, Dan betul. pelanggarannya itu berarti melanggar pasal 80 yang pada akhirnya sebenarnya Ustadz di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 185 pelanggaran pada pasal 80 dan pada pasal 90 itu ada sanksi pidana Ustadz. Oh, ada. 1 tahun penjara, paling cepat paling lama 4 tahun penjara, atau denda 100 juta sampai paling besar 400 juta. Iya. Gitu deh Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya ada sanksinya. Tinggal lagi karena memang tidak bisa kita pastikan, artinya tidak bisa dipastikan bahwa menutup hijab, menutup aurat itu adalah ibadah. ibadah. Ya tidak sampai situ akhirnya Ustaz. Ya, tadi sudah kita bahas. Ya, sudah bahwa- kita bahas, sudah kita bahas. Jadi bisa jadi Ustaz kalau ada waktu luang dipanggil di Snaker Ustaz. Ya, boleh. MUI boleh memanggil di Snaker, ini saran Ustaz, ini Iya. permohon ini. Disarankan untuk memanggil Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara atau beraudiensi atau bagaimanalah baiknya kalau ada waktu Iya. demi perjuangan kita ini, sampaikan ke mereka Ustaz bahwa penutupan aurat pekerja perempuan itu bahagian, itu merupakan Daripada ibadah, betul. sehingga harus tunduk sama dengan yang dimaksud pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Insya Allah. Nanti melalui Pak Arif, Siap. Pak Arif yang mengkonekkan. Siap. Insya Allah kita Siap, Ustaz. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara siap itu untuk melakukan Kita itu. pelan-pelan berjuang Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, saya tidak bisa banyak berikan apa-apa kepada Ustadz. Dari awal saya katakan bahwa ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita bersama. Ini ada unek-unek yang saya masukkan ke dalam buku saya ini, curhatan-curhatan saya yang tadi saya pinjam karena Ustadz bilang saya tidak mau kalau bukunya kelihatan baru dan harus ditandatangani dulu. Saya bilang saya pinjam Yes. dulu untuk saya baca. Ini saya tandatangani Ustadz. Terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim. Arif. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Ustadz nanti bisa Mudah-mudahan dibawa berkah. juga dengan kawan-kawan Ustadz kan. Insya Allah. Ini saya serahkan kepada Pak Arif, makasih banyak Pak Arif ya. Ustadz. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin itu yang bisa kita berikan ini. Kawan-kawan, khususnya para pekerja, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan serikat pekerja, pejuang pekerja Indonesia, kita telah mendengarkan tadi diskusi santai bersama Dr. Haji Amar Adli LCMA. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua Amin. dan menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah Ustadz Amar akan selalu siap apabila ada pekerja-pekerja Indonesia yang ingin mempertanyakan terkait ketenagakerjaan terkhusus yang dikaitkan. Mungkin itu saja Ustadz ya, Ya, yang Pak Arif. bisa saya sampaikan, kami berikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.